Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Di dalam sebuah hadis disebutkan, inna lillah malakan ala baitil maqdis yunadi kulla laylah man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada mempunyai malaikat yang tempatnya di Baitul Maqdis. Malaikat itu berseru setiap malam. Ujar malaikat itu, barang siapa yang memakan yang haram, tidak diterima baginya ibadah sunat maupun ibadah fardunya. Nah, ini syarat yang zahir. Mesti makanan kita ini halal, minuman kita ini halal. Nah, itu pun kita sudah sulit untuk memastikan bahwa yang kita makan ini halal. Cuma kita hanya berharap, yang didahului dengan kehati-hatian, berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memaafkan kalau di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita bahwa yang kita makan itu adalah makanan yang haram. Kita berharap kepada Allah agar makanan-makanan yang tidak sepengetahuan kita, makanan itu haram, bahwa itu bisa ditutupi, dilindungi, dimaafkan oleh Allah, sehingga amal kita ini bisa memenuhi satu syarat dari sekian syarat untuk diterima itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yaqbalullah salatal abdi wa fi jawfihi syai'un minal haram. Tidak menerima Allah sembahyang seorang hamba sedangkan di dalam perutnya, dalam rongganya ada sesuatu daripada barang yang haram. Di dalam hadis disebutkan lagi bahwa satu suap makanan yang haram itu mengakibatkan 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, demikian sulitnya kita memenuhi syarat-syarat itu. Wa qala aidan, di dalam hadis pula disebutkan, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa bi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalillah salatahu ma dama alaihi minhu syai'. Barang siapa yang membeli pakaian 10 dirham harganya umpamanya, dalam harga 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, Allah tidak menerima sembahyangnya selama atasnya daripada pakaian tadi sesuatu yang haram itu. Jadi ini yang zahir, Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau sudah kita nyata-nyata melakukan yang haram, sudah nyata-nyata kita makan makanan yang haram, itu kita kada bisa mengharapkan anugerah Allah untuk bisa diterima, karena sudah nyata-nyata dengan sengaja kita makan makanan yang haram. Yang berharap dapat anugerah Allah ini orang yang sudah hati-hati, orang yang sudah berhati-hati. Tetapi kehati-hatian itu terbatas. Banyak hal-hal yang haram yang tidak diketahuinya, yang di luar dari kemampuannya. Nah, itu yang bisa berharap Allah menerima ibadahnya itu. Itu yang bisa berharap bahwa Allah memaafkannya,
dari karena memakan yang haram yang di luar pengetahuannya itu, yang di luar kesengajaannya itu. Nah, kalau kita sudah nyata makan yang nyata-nyata hasil yang haram, hasil pakaian didapat dari yang haram, itu kita pakai pakaian yang dari haram ini, kita makan makanan yang duitnya dari yang haram, lalu kita berharap bahwa kita dimaafkan oleh Allah, nah itu tidak akan terjadi, tidak akan mungkin. Kalau berharap, berhenti terlebih dahulu, tobat terlebih dahulu, nah berharap kemudian. Para muhibbin rahimakumullah, contohnya yang zahir lagi, syarat kabul itu seperti ridal walidain, keridhaan dua orang tua kita. Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, ini Allah tidak ridha kepadanya. Ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan ibu bapak. Nah, kalau ibu bapak kita atau salah satunya tidak ridha dengan perbuatan kita, tidak suka dengan kelakuan kita, maka ibadah kita pun tertahan, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah, karena ridha Allah tergantung kepada keridhaan mereka. Orang durhaka lawan ibu bapak, lalunya ahli ibadah, ibadahnya sia-sia. Ahli ibadah, ahli wirid, ahli tahajud, puasa tiap hari, tapi dengan ibu bapak durhaka. Nah, ini sia-sia ibadahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha zauj, contohnya lagi yang zahir, ridhanya suami. Nah, perempuan-perempuan, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, itu jangan berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah sebelum dia mendapat keridhaan dari suaminya. Apabila seorang perempuan ini pernah melanggar apa yang dilarang oleh suami, nah ini durhaka kepada suaminya, beribadah setelah itu ibadahnya tertolak sebelum dapat keridhaan daripada suaminya. Nah, ini contoh syarat-syarat diterima amal yang zahir. Contohnya lagi as-sahna, berbantah. Orang yang berbantah lebih dari 3 hari, nah itu pun amal ibadahnya tertahan, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kalau belum beres, kalau belum islah perbantahan itu. Jadi sangat banyak syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal batinah, adapun syarat-syarat yang batin untuk diterimanya sebuah amal, minha setengahnya al-ikhlas. Ikhlas. Bi ayya'mala lillah, dengan dia beramal itu karena Allah. Nah, dia beramal itu karena Allah. Baik karena Allah itu menjunjung perintah Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah, atau mendapatkan keridhaan Allah, itu termasuk karena Allah. Atau takut terhadap Allah, atau mengharapkan kasih sayang Allah, itu termasuk ikhlas. Dia beribadah karena diperintah Allah, ikhlas. Dia beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas. Dia beribadah untuk keridhaan Allah, ikhlas. Dia beribadah agar dijauhkan dari azab Allah, termasuk ikhlas walaupun kedudukannya rendah. Dia beribadah agar diberi rahmat oleh Allah, ikhlas. Pokoknya ikhlas itu artinya ayya'mala lillah, bahwa dia beramal itu lillah. La li talabi hamdin nas wa ta'zimihim wa jazaihim,
Tidak ada tujuan beramal itu mencari simpati manusia, tujuan pujian manusia. Tidak ada beramal itu mencari pujian manusia, mencari kehormatan, keagungan di sisi manusia dan balasan manusia. Nah, apabila kita beribadah, beramal dengan tujuan bahwa agar dipuji, agar dihormati, agar dibalas perbuatan baik kita oleh manusia, itu sudah tidak ikhlas. Artinya amal itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara syarat kabul amal itu adalah al-ikhlas.